Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Di setiap agama hampir memiliki tradisi puasa. Bagaimana bentuk cara berpuasanya, masing-masing agama satu sama lain berbeda. Dan kita, agama Katolik, sedang menjalani masa Prapaskah yang di dalamnya di sana ada puasa. Puasanya pun sangat pendek, cuma 2 hari, Rebu Abu dan Jumat Agung. Nah, ada beberapa pengalaman begini ketika ada umat Katolik yang bertanya, "Romo, bolehkah saya berpuasa Senin dan Kamis? Dalam rangka apa dan mengapa Senin Kamis?" Senin Kamis bisa jadi karena tercampur dengan paham tradisi. Lalu saya mengatakan begini, kenapa harus Senin Kamis? Gereja Katolik itu menyediakan puasa pantang itu hari Jumat setiap tahun atau sepanjang tahun. Ndak Jumat kui hari pantang atau hari puasanya orang Katolik. Tetapi tidak banyak yang tahu. Taunya yang masa Prapaskah ini. Dan ada juga yang bertanya, mengapa puasa Gereja Katolik enteng, ringan? Saya menjawab, yang enteng dan yang ringan itu saja banyak yang bolos, banyak yang nabrak. Dan banyak hal terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tentang puasa. Bahkan ada umat atau sebagian umat yang menambah ukuran pantang dan puasa itu menurut niatnya. Ya enggak apa-apa, karena merasa ketentuan Gereja Katolik sangat ringan. Ya enggak apa-apa. Apapun itu, entah ringan, entah berat, ujung-ujungnya arahnya adalah untuk apa? Kalau kita keras terhadap diri kita untuk puasa dan pantang, tapi arahnya, muaranya itu hanya untuk demi kepentingan kita sendiri, saya masing-masing, itu belum. Misalnya apa? Saya akan kuat puasa, bertahan dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi kuat. Ketika sudah 24 jam gak makan, lega, aku jebule kuat. Tetapi sepanjang 24 jam itu bertahan hanya untuk biar aku kuat, itu bukan puasa. Itu menurut saya menyiksa diri. Mengapa? Sekali lagi, muaranya kemana? Arahnya kemana? Arahnya adalah pertobatan. Arahnya adalah mendekati Tuhan. Tapi kalau 24 jam gak makan misalnya, pengen keras, selama 24 jam itu nyacat orang lain, berbuat jahat orang lain, ngerasani mertua, ngerasani menantu, itu sama saja, gak ada artinya. Hari ini hari Jumat kita diajak untuk merenungkan apa yang kita tuju, apa yang kita arah ketika hari ini kita nanti pantang. Bukan masalah menahan lapar, bukan masalah menahan haus, tetapi muaranya kemana? Apakah cara yang kita pilih membantu kita untuk bertobat? Dan dalam bacaan pertama tadi juga, puasa itu bukan yang kelihatan,
bukan ibadah, bukan korban macam-macam, tapi puasa itu memberi roti pada mereka yang kelaparan, memberi baju bagi mereka yang telanjang, membuka tali bagi mereka yang belenggu. Itu soal apa? Solidaritas, soal keberpihakan, soal cinta kasih. Kalau tadi bacaan pertama mengatakan begini, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Kalau kita tarik untuk merenungkan satu kalimat ini, ya memang ada orang yang tidak punya pakaian lalu kita beri pakaian supaya dia tidak telanjang. Tetapi kita justru kerap kali secara tidak sadar melakukan, kita dalam tanda petik menelanjangi orang lain. Bukan menelanjangi pakaiannya, tetapi mengorek kesalahannya, mengorek sisi negatifnya, sehingga kita puas kalau orang itu sudah kolaps. Bagaimana pilihan puasa pantang kita? Tujuannya pertobatan, bukan untuk mengeraskan diri supaya gen kuat, bukan. Maka ketika murid-murid Yohanes dan orang Farisi bertanya, mengapa kami puasa dan murid-muridmu tidak? Jawaban Yesus simpel. Ketika Yesus ada di situ, biarlah mereka bergembira. Baru nanti puasa ketika Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Siapa? Kita gilirannya sekarang. Puasa kita adalah menantikan kedatangan Kristus sampai ke sana sepanjang hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.